ada satu keluarga yang oleh Allah dijamin masuk surga. Surganya yang ini, pada surga yang kedua, yang suka membiasakan di keluarganya sebelum masuk ke fajar, suka saling mengoreksi diri. Bisa mau di sini ya, kalau Anda pengen praktekkan, misal suami begitu masuk ke waktu sahar, kalau Ramadan sudah makan, dia duduk sebentar menunggu fajar. Apa yang dia lakukan? Dia boleh koreksi diri. Kalau selama ini saya diamanahi sebagai seorang suami, ada yang belum baik, ada yang tidak tepat, ada yang belum ada dalam ridha Allah, mohon maafkan saya. Anak-anak, mohon maafkan Bapak kalau selama ini belum jadi ayah yang baik, banyak salahnya, belum bisa membimbing kalian dalam kebaikan. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kemudian istrinya mulai merespon, mama juga banyak kurangnya, Pak, mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, belum jadi mama yang baik untuk kalian anak-anak. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sampai anak-anak yang berkata, yang kecil mengatakan, Pak, maafkan Anda. Yang hari ini masih nakal, belum baik, belum bisa menghafal Al-Quran, terus satu keluarga beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu demi Allah saya katakan, turun rahmat Allah pada satu keluarga itu. Jadi ini jaminannya, dia minimal akan masuk kepada surga yang ini. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi yang terakhir, dia suka bersedekah, suka memberi. Silakan, ini menunya. Kalau Anda ingin menginginkan masuk yang ini, maka silakan keluarkan menunya ini dan tunggangi saat kita masih punya kesempatan ini. 3. Saya tidak sebentar untuk pertanyaan itu. Sampai sini paham tidak? Jika surga pertama paham? Kedua paham insyaallah? Baik, saya percepat sedikit supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Surga ketiga. Tidak sebentar. Saya turunkan namanya dari VIP, bisa saya masukkan kelas bisnis lah ya. Salah saja, untuk gambaran memudahkan. Kelas ini, yang nomor 3, sedikit di bawah yang ini, tapi keindahannya tak terlukiskan. Quran surah 3, ayat 133 sampai 134. Allah akan berikan anugerah tempat tinggal seluas langit dan bumi. Anda kalau masuk ke sini, rumah Anda seluas langit dan bumi. Awas hati-hati ya, kalau Anda rumahnya sempit sekarang, Anda ngontrak, Anda tinggal di tempat yang biasa, jangan khawatir, nggak usah takut Anda meninggal, selesai. Tapi kalau Anda kemudian punya bekal yang cukup masuk ke sini, maka hidupnya selamanya akan di sini, seluas langit dan bumi. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, sering istighfar, kemudian berharap tak bisa masuk surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya. Lihat satu. Ini menunya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang ini sering infak baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit. Lapang ataupun sempit. Punya 1000 dia keluarkan. Punya 1 yen pun dia keluarkan. Ada iuran yang mungkin dia bisa berikan, dia berikan. Ini, Masya Allah. Wal kadhibina al-ghaidha. Orangnya gak cepat marah, sanggup menahan amarah. Akhlak yang baik. Awas hati-hati, Anda rajin sholat. Mau di sini ya, Anda rajin sholat, rajin puasa, tapi lisan Anda tidak baik, perangai Anda tidak baik, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke sini. Wala afina 'anil nas, bahkan mudah memaafkan orang lain, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang baik. Ini amalannya. Ya, mohon izin, mohon maaf. Ada orang di zaman Nabi disebutkan dalam Musnad Abdurrazzaq, nomor hadis 20.020, riwayat Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Secara singkat, Nabi sedang kumpul dengan sahabat di masjid. Beliau menyebutkan, lihat kalimatnya, sayaddu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahli jannah. Akan nampak pada kalian sekarang ini di sudut pintu yang itu seorang lelaki ahli surga. 3 hari berturut-turut disebutkan, cuma orang itu saja. Fa'idha rajulun min ansarin, yang datang ternyata pemuda Ansar, tantaqifu lihyatuhu min atharil wudu. Janggutnya masih basah dengan air wudu, kemudian tangannya menggenggam sendal masuk ke masjid. Diikuti ke rumahnya oleh Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari. Ternyata orang ini, mohon maaf ya, tahajudnya jarang, baca Qurannya terbata-bata, dan keesokan hari sunnahnya dia nggak puasa. Ini orang jarang tahajud, bacaan Quran masih kemudian terbata-bata, dan juga jarang puasa sunnah. Sampai penasaran orang ini bertanya, lihat kalimatnya, apa sih amalan Anda sampai disebut oleh Nabi ahli surga? Padahal saya lihat Anda biasa-biasa saja. Kata orang ini, Masya Allah, lastu min ahli tahajud, saya memang jarang tahajud seperti rajinnya Anda. Walastu min ahli Quran, bacaan Quran saya memang tidak sebaik Anda. Dan saya tidak serajin Anda menunaikan puasa sunnah. Tapi setiap malam, saya selalu bermohon kepada Allah untuk berusaha menghilangkan sifat iri hati, sifat prasangka buruk terhadap orang lain. Di setiap mau tidur dia maafkan kesalahan orang lain. Dia hilangkan sifat iri hati. Itu dibalas kemudian dengan bahasa Nabi, masuk surga ketika ini. Apalagi kalau Anda rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, dan punya amalan ini, tingkatnya lebih besar lagi. Ya, Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq keturunan Nabi. Ya, kenal Ja'far as-Shadiq? Masya Allah, kenal ibu. Lihat sini, beliau punya pembantu.
Ini Anda bayangkan ya, beliau ini keturunan Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib punya pembantu, satu kali kedatangan tamu, pembantunya diminta bawa minuman. Saat bawa minuman itu, di tengah-tengah beliau tiba-tiba terpeleset, jatuh kemudian gelasnya, airnya tumpah ke tuannya, ke Ja'far. Ini orang sabar, orang yang sangat tawadhu, ketumpahan gelas tiba-tiba wajahnya berubah jadi merah. Anda tahu apa yang terjadi? Ini pembantunya, karena membantu ulama, membantu seorang syekh, hafal Quran, tahu fikih. Karena orang dulu kalau mau jadi pembantu itu bukan sekadar ingin bantu, tapi ingin belajar akhlak dari tuannya. Saat itulah dibacakan ayat ini. Lihat kalimat ini. Kata beliau, wal kafirin al-ghaidha. Allah menyukai orang-orang yang tidak marah. Katanya Pak Shadiq, saya nggak marah. Wal 'afina 'anil nas. Mungkin dia merasa nggak marah saat ada tamu, tapi kalau tamunya pulang mungkin belum memaafkan. Diteruskan ayatnya, wal 'afina 'anil nas. Allah menyukai orang-orang pemaaf. Kata Ja'far, saya maafkan kamu. Dan pembantu ini tahu kalau Ja'far punya kebiasaan, di setiap kantongnya punya uang, setiap hari minimal 100 juta sampai 1 miliar itu dibawa untuk disedekahkan. Kata pembantunya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dikeluarkanlah di kantongnya semua uang ini diberikan pada orang tadi. Pergilah kamu sekarang, gak usah jadi pembantu lagi, bawa uang ini. Ja'far as-Shadiq, keturunan Nabi, imam saleh, hafal Quran, hafal hadis, tahu fikih, masih tidak ingin kehilangan peluang ini. Antum bukan keturunan Nabi, belum tentu hafal Quran, belum tahu fikih, belum tahu hadis. Antum tidak berpeluang mendapatkan ini, rugi antum. Keturunan Nabi saja pengen masuk ke sini, apalagi kita. Anda mau? Masya Allah, kita uji ya. Kita pinjam, sorry. Ini punya tuh? Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Buat donasi ya? Siap? Oke? Oh, ada chatnya. Jadi chatnya diambil dulu, handphonenya siap? Tidak mudah teman-teman sekalian, tidak mudah. Ya, Masya Allah. Keturunan Nabi begitu mudah memberikan. Bukan keturunan Nabi masih berpikir. Artinya apa? Termasuk saya, kita masih memiliki peluang-peluang untuk meningkatkan amalan kita. Ini tidak mudah untuk mendidik, tapi bisa kita usahakan. Yang terakhir, saya akhiri bagian yang keempat. Serius. Ya, kalau panitia dicatat ya. Serius. Yang keempat, sudah kelas ekonomi. Ekonominya surga, beda dengan kita, kenikmatannya nggak bisa dilukiskan. Ya. Amalannya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14 ini. Pelan-pelan. Saya tutup sampai ke sini, kemudian kita berhenti sejenak. Setelah itu baru kita lihat yang terakhir, bagaimana bisa keluar dari surga. Ini baru surganya, belum sekeluarganya. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan pada saya amalan yang ringan-ringan aja, gak usah berat-berat, tapi bisa memasukkan saya ke surga. Perhatikan cara berpikir, dia orang desa, tapi pintarnya luar biasa. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang singkat, ringan, yang penting bisa masuk surga, jangan berat-berat. Walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah, saya akan kerjakan yang wajib-wajib tanpa mengerjakan yang sunnah, dan saya tidak akan tinggalkan maksiat. Maaf, saya tidak akan kerjakan maksiat, dan saya tidak akan kerjakan maksiat. Ini wajar ya, karena kalau maksiat di padang pasir itu cukup minim potensinya. Bagaimana bisa maksiat di padang pasir? Mau melihat aurat gak ada yang tampak, yang kelihatan unta gitu kan? Atau setiap keluar aurat semua gitu kan? Di sini gak ada, maka wajar dia katakan, saya kejar yang ini, saya tinggalkan maksiat. Apa kata Nabi? Fantalaq, ketika dia pergi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi SAW pada orang itu, aflaha in sadaqah, au dakhala al-jannah in sadaqah. Kalau benar kata-katanya, dia bisa masuk surga. Tapi tidak pernah disebutkan surga yang mana. Masuk surga. Ini yang disebutkan di Quran surat kedua ayat 25. Surga kelas biasa, tapi keindahannya nggak bisa dilukiskan. Yang penting masuk surga. Nah sekarang kita tutup dulu sampai sini. Saya hapus yang ini. Sebelum kita bersama-sama keluar ke surga dengan keluarga, saya mau tanyakan, Anda mau masuk ke surga yang mana dulu? Apakah kelas VIP, kelas VIP, kelas bisnis, atau Ustaz? Yang penting surga daripada repot. Kalau mau yang mana? Ya, kita sepakati dulu, baru kita bersama-sama ke surga, insya Allah. Baik, yang masuk yang ini? 1, 2, 3, atau 4? 1 angkat tangan? 2, 3. Oke. Daripada kena rumus yang mana kita berdua? Baik, perhatikan. Ini ada rumus di Quran ya. Dan rumus ini diambil oleh Bung Karno dalam kalimat yang sangat indah. Itu dari bahasa Arab sudah pepatahnya. Kalau Anda bisa mencapai yang tertinggi, jangan pernah memilih yang paling rendah. Kalau Anda bisa menggapai bintang di langit, jangan pilih yang paling rendah. Kun kan najmi, jadilah seperti bintang, ambil tuh. Dia di atas walaupun tampak di bawah. Wala takun kadduhan, jangan seperti asap maunya tinggi padahal dia rendah. Lihat kalimatnya teman-teman, lihat teman-teman. Kalau Anda bisa dapatkan yang paling tinggi, jangan pernah pilih yang bawah. Kalau Anda targetkan yang ini, 100%.
Ketika tak sanggup mencapainya, nyangkutnya jelas minimal di sini. Tapi kalau Anda targetkan yang ini, yang penting masuk surga. Masya Allah. Tidak cukup amalan Anda, nyangkutnya di mana? Kita tanya dulu yang ini. Ayo, turunkan. Semampu kita. Nah sekarang, karena Anda sudah buat pertanyaan yang ini, tinggal bagaimana kita menujunya dengan keluarga besar. Karena mohon maaf ya, ke surga itu tidak mudah. Selevel Nabi pun, ada yang tertinggal keluarganya. Ada yang berpisah dengan anaknya. Ada yang berpisah dengan istrinya. Sudah ada contohnya. Contoh sudah ada, ayatnya sudah jelas, kalimatnya ada, semua itu ditampilkan kepada kita menjadi pelajaran. Anda jangan sampai seperti itu. Silahkan perhatikan teman-teman, silahkan tetap ada bayi-bayi yang sangat tujuan ini. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berbahagia. Tanyakan pada diri kita, apakah saat itu bila tiba, semua ini akan terjadi kembali? Itu pilihan kita. Karena itu diturunkan Al-Quran surah 52 ayat 21 yang memberikan tawaran dari Allah untuk menyiapkan itu semua. Sebelum tawaran yang saya berikan, saya ambil jeda dulu. Saya ingin tawarkan dulu, apakah kita akan jeda untuk diskusi dulu, atau saya selesaikan dulu sampai tuntas bahasanya? Selesaikan. Tapi nggak usah mikirin ini langsung. Kalau mereka nggak ada tanya jawab, oh tidak ada tanya jawab. Bisa selesaikan dulu ya? Baik. Ini ada 5 menit tanya jawab. Oh baik. Beliau sedang galau dengan handphonenya. Masya Allah. Saya ke Jepang baru semester 2, handphone hilang. Surga kan terlalu. Surga mau? Masya Allah. Panitia, mau diingatkan lagi ya. Sudah, teruskan. Quran surah 52 ayat 21. Ya kita turunkan amalnya. Mohon maaf kalau saya sedikit agak cepat ya, karena waktu kita sangat terbatas. Baik. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu. Demikian di mushaf Anda diterjemahkan. Kalau mau terjemahan lebih detail, dan para orang tua yang beriman itu. Syarat pertama, iman. Masih ingat tadi Bapak dan Ibu uraian saya di awal? Setiap ada kata iman, setelahnya pasti ada kata apa? Amal soleh ya. Lihat sini. Setelah ada kata iman, pasti ada kata amal soleh. Nah, dalam bahasa Arab ada rumus yang disebut dengan ikhtisar namanya, rumus singkatan. Jadi kalau ini sudah terbiasa disebutkan, ini boleh dihilangkan, dihapus. Kalau sudah dihapuskan karena terbiasa disebutkan, tapi hukumnya tetap berlaku. Jadi kalaupun Anda menemukan kalimat iman tanpa amal soleh, itu artinya kalau disebutkan tetap amal solehnya ikut. Karena sudah biasa disebutkan, maka itu dihilangkan. Contoh paling gampang, kalau Anda umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum bisa menunaikan, Allah percepat insya Allah. Itu kalau Anda ke Masjidil Haram, Anda masuk hotel di Zamzam atau semacamnya, itu nanti tulisan Masjidil Haram, masjidnya dibuang, tulisannya haram saja. Haram. Di hotel di lift tulisan Al-Haram, masjidnya dibuang. Karena orang sudah paham kalau Masjidil Haram, ke haram pasti masjid. Ya gak ada yang lain. Haram, bukan Pak, halal, bukan. Masjid. Masjid. Ya, jelas ya? Sama, bahkan dalam doa pun ada kalimat bahasa Arab, bahkan ayat Quran, itu bisa disingkat dalam satu kalimat yang kalau disebutkan yang dimaksudkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim disingkat, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat, alhamdulillah. La ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Kalau disebutkan singkatannya yang dimaksud adalah keseluruhannya. Kita berakhir bahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu disebutkan kalimat iman, otomatis dengan amal solehnya. Bicara menerjemahkannya, dan para orang tua yang beriman itu terus beramal soleh. Ini poinnya. Masuk ke keluarganya. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, kemudian diikuti oleh seluruh keturunannya sampai batas terakhir. Jadi ada walad, ada gulam, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau walad itu anak. Tapi kalau dzurriyyah, keturunan tanpa batas. Anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai yang terakhir. Itu disebut dengan dzurriyyah. Diikuti ini, amalan ini dan iman ini oleh seluruh keturunannya. Jadi keturunan yang beriman plus beramal soleh. Lihat rumusnya, lihat saya turunkan persamaan Qurannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan anak-anaknya ini, keturunannya, kepada kedua orang tuanya masuk surga bersama. Jadi ada satu keluarga besar, itu masuk surganya beriringan. Sifatnya mulhaq. Mulhaq itu berdempetan. Mas mau di sini? Di sini. Amin. Ada kesebelasan. Baik. Lihat sini ya. Ini saya berada di belakang beliau. Dempet begini. Disebut mulhaq namanya. Jadi ada satu keluarga masuk surga, dempetan terus ke belakang. Jalan. Sambil nengok pada yang belum, tapi duluan ya. Ya, mulhaq. Kalau Anda bikin tulisan ilmiah, di bawahnya ada footnote yang diikutkan pada garis bagian atas, disebut dengan mulhaq bahasa Arab. Jadi ada orang satu keluarga,
masuk surga diikuti semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal, semua. Masya Allah. Ini tawaran dari Tuhan. Baik, apa amalannya? Apa amalannya? Kita lihat dulu. Fokus, ya. Jika Anda ingin mendapatkan yang ini, Mas, ya. Oke, ada tulisan di sini waktunya habis gitu kan. Habis waktu? Sudah? Sudah, itu siapa yang meneruskan? Baik, boleh saya tuliskan sebentar? Surga. Boleh 10 menit sebentar ya, saya bereskan dulu ya. Kalau sampai sini nanti ada kebawa mimpi lagi. Baik, lihat sini. Mas, 5 menit, 15. Satu begini. Fokus sini, saya percepat. Lihat sini. Apa amalannya? 1. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan kalau dua pihak ini keduanya saling beramal untuk saling melengkapi. Saya ulang ya. Kata Allah, kami tidak akan sia-siakan kalau dua pihak ini saling memperkuat amalan untuk saling melengkapi. Contoh konkretnya begini, Quran surah ke-3 ayat 35 sampai 37. Ini amalan orang tua. Bisa, saya percepat. Orang tua menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah. Dia sekolahkan bukan di tempat biasa, tapi di tempat yang mendekatkan dia dengan Allah. Dia belajar matematika, tapi belajar sholat juga, belajar Quran juga. Seperti Imran pernah menyiapkan Maryam putrinya. Dicarikan guru terbaik namanya Zakaria. Zakaria itu bukan sekedar guru yang pintar, tapi juga soleh dekat dengan Allah. Dibuatkan tempatnya di mihrab. Mihrab itu bukan sekedar tempat, tapi tempat yang mendekatkan dengan Allah. Maka carilah Anda, rumus Qurannya, sampai ayat 37 ya. Carilah tempat-tempat yang mendekatkan anak Anda dengan Allah. Pintar harus, tapi juga soleh wajib. Harus dilakukan. Cari guru yang dekat dengan Allah. Kalau Anda sudah bisa kerjakan ini, jangankan di akhirat. Mohon izin ya, di dunia pun anak-anak kita akan diperhatikan oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuka biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Allah langsung sampaikan di Quran, anak ini dari mulai tumbuhnya sampai dewasanya akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan. Dan Anda yang bisa merawat ini, Masya Allah, akan melahirkan generasi yang terbaik. Silakan cek. Dari Imran dengan istrinya Hannah. Lahir siapa? Maryam. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Tapi dia lebih soleh dari ibunya. Indikasinya di mana? Ibunya tidak disebutkan namanya di Quran, Maryam disebutkan. Bahkan nama suratnya Maryam. Ibunya melahirkan, mengandung dulu, melahirkan. Ada suami, baru mengandung, melahirkan. Maryam tidak ada suami, bisa mengandung, bisa melahirkan. Lebih baik daripada ibunya. Baik, dan ini Maryam disebutkan namanya dengan bapaknya langsung, Maryam binti Imran. Kalau ada di Quran disebutkan dengan bintinya, ingin menunjukkan bahwa peristiwa ini hanya terjadi pada orang ini, tidak akan menimpa perempuan lain. Walaupun perempuan sekarang mengaku namanya Maryam, tidak akan bisa mengalami peristiwa ini. Nah, Maryam punya anak lagi, siapa namanya? Isa. Nabi bukan, Rasul bukan. Rasul, Masya Allah. Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Melahirkan anak, Nabi, Rasul. Lihat grafiknya, selalu naik. Begitu lahir Maryam, lebih baik daripada bapak ibunya. Begitu lahir Isa, lebih baik daripada ibunya, plus kakek neneknya. Jadi ketika Anda menyekolahkan, mendidik anak Anda lebih dekat dengan Allah, jangan khawatir kehilangan dunia. Dunia bisa dia raih, akhirat bisa dia capai. Ini bukan alasan Anda mencapai dunia kemudian meninggalkan akhirat. Dan ini investasi Anda. Begitu anak Anda kemudian berhasil, itu pahala dari orang tua didapatkan seketiga. Dan ini hadis Muslim, nomor hadis 1893. Bahkan ada 9 lafaz nanti di hadis yang lainnya. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilin min ghairi an yanqusa bi hadhihi syai'. Saya berhenti di sini. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan akan memperoleh pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Anda bisa membuat anak Anda misalnya hafal Quran, rajin sholat, kemudian juga pandai matematika, jagoan fisika, jadi ahli di bidang keilmuan dan sebagainya, demi Allah saya katakan, bukan cuma dia akan pandai dalam urusan dunia. Setiap dia ibadah Anda dapat pahala. Anak Anda baca Quran sekarang, karena Anda fasilitasi setiap mulutnya Quran berapa pahalanya? 10, Hatim Media hadis 2910. Di Ramadan kali lagi 10. Kita usia Al-Bukhari hadis yang pertama, 100 kebaikan. Alif Lam Mim kali 100. 3 kali 100 berapa? 300. Anak Anda baca, orang tuanya dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Yang sama persis. Dan hampir tidak ada orang baca Quran cuma 1 ayat. Enggak ada. Nun, enggak ada. Pasti baca dia banyak. Begitu anaknya bacakan, orang tuanya dapat. Itu yang dilakukan oleh Abbas pamannya Nabi. Ya. Abbas pamannya Nabi, ya, saya berakhir, kemudian saya tutup dengan kalimat kafaratul majlis dulu. Mau izin ya? Baik. Itu pengusaha, keluarga Nabi, paman Nabi, orang sukses. Tapi di balik kesibukannya, masih sempat ikut ta'lim Nabi dan menginvestasikan anaknya sebagai aktiva akhirat. Bahkan disimpan di majlis Nabi, dia belanja. Dan nanti anak ini akan jadi orang pandai di zamannya, termasuk dalam urusan dunia. Jadi begitu bapaknya kemudian mau kerja, gak bisa ikut taklim, anaknya disimpan, diambil lagi kemudian pulang. Di sekolah madrasah jadi. Apa yang terjadi? Begitu Nabi meninggal, usia anak ini 13 tahun. Dari mulai kecil dia disimpan di situ. Bapaknya hafal 200 hadis dari taklim rutinnya, anaknya hafal 2000 hadis. Anaknya hafal 2000 hadis. Setiap anaknya bacakan hadis, orang tuanya dapat.
Setiap anak yang berdoa, orang tuanya dapat. Bahkan orang tuanya meninggal, idza matal insanu, jika manusia meninggal, engkau melaksanakan amal itu terputus semua amalnya. Tidak minta kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu dintafawi, wa waladin salih yad'u. Doa anak soleh, amal perbuatannya dan segala kebaikannya. Maka saya akhiri, mohon izin ya, kita harus merubah diri kita sekarang. Tolong anak kita persiapkan dengan baik, dan anak pun insya Allah kalau orang tuanya meninggal, Anda sering berdoa, Anda amalkan kebaikan, pahala dari anak mengalir ke orang tua, pahala orang tua mengalir ke anak. Itu yang akan menjadikan seluruhnya masuk surga insya Allah secara bersama-sama. Demikian itu cukup dengan ini kita keluarkan dulu. Kita keluarkan, bikin menunya, rubah dari sekarang. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Masih pada kali kita punya keterbatasan waktu. Insya Allah menu kalau sudah kita keluarkan bukan cuma menu Ramadan, tapi ada menu surga yang bisa kita dapatkan.